Kita berdoa Tuhan, terima kasih kami berdoa, Engkau terus memimpin, menuntun ibadah kami Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Sungguh kami bersyukur hari Minggu ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberkati kami, ibadah kami, roh yang terus bernyala-nyala ada atas setiap kami. Urapi hamba-Mu Dani, urapi seluruh umat-Mu di GBI Pademangan, biarlah kami hari Minggu ini sungguh diberkati Tuhan. Kami menerima kuasa, kasih daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Aduh, puji Tuhan ya. Pantesan tadi saya bilang amin. Ya, Shalom, nggak ada yang angkat tangan begini. Saya pikir wah nge-lag nih ya. Nggak taunya betul ya sinyalnya hilang. Sekali lagi Shalom. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Hengki, Ibu Gembala Cinoni, para pengurus, santri, dan seluruh jemaat yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh kembali bisa melayani di tempat ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Ketika doa pujian penyembahan, saya lihat ya Handri semangat. Saya berpikir urapan Pak Weler kayaknya udah hinggap atas Handri ya. Pujian penyembahan sambil main gitar, wah luar biasa. Nah, kiranya hari ini kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya hari Minggu ini kita yang lemah kembali dikuatkan, kita yang susah dihiburkan, kita yang sakit juga mengalami kesembuhan. Kalau ada rohnya yang mulai padam, biarlah hari Minggu ini kita boleh kembali dibakar, bernyala-nyala melayani Tuhan ya. Roh kita terus harus mendidih, bernyala-nyala, jangan sampai padam walaupun ibadahnya secara Zoom ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pandemi COVID ya sudah hampir berjalan 2 tahun ya, lumayan lama dan sampai sekarang kita masih merasakan dampaknya. Kita masih melihat bahwa cara hidup itu berubah. Cara bekerja berubah, cara orang berjualan, usaha. Ya dulu dia punya counter di mall atau di mana, sekarang lebih banyak ke online. Ya cara bekerja berubah, cara ibadah juga sama, Bapak Saudara ya, berubah. Dulu ibadahnya di mall besar atau di tempat-tempat besar dengan sound system yang bagus, lampu, ya. Tetapi sekarang banyakkan lewat Zoom, lewat YouTube, semuanya berubah. Dulu saya ingat kalau ada yang sakit bawa ke gereja. Wah kalau dulu ya kita ikut Pak Yopi, ada yang sakit Pak ini tolong minta didoakan, bawa ke gereja rumah doa. Tuhan sembuhin. Kalau sekarang ada yang sakit jangan datang. Biar di rumah aja ya, yang sehat aja yang datang. Semua mengalami perubahan, tetapi ya Bapak Ibu Saudara kita bersyukur ya, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Kalau dia bilang mengasihi kita, maka sampai selama-lamanya dia mengasihi kita. Kalau ia berkata dia Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita, dia Allah yang terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dia tidak pernah berubah. Semua bisa berubah di dunia ini. Hari ini, kita bilang dia baik. Besok dapat sesuatu, dia bilang enggak, ternyata dia enggak baik. Nah, bisa berubah. Tetapi kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, kebaikannya, janjinya, firman-Nya, itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingat lagu lama ya, dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Wah, saya ingat sekolah minggu. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, janjinya semuanya tidak berubah. Dia Allah yang luar biasa. Saya percaya di dalam dia, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena dia Allah yang tidak pernah berubah untuk menolong dan memberkati hidup kita. Nah hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bicara tentang hal yang basic ya. Hal yang mungkin sudah kita dengar, ya khotbah-khotbah yang sudah kita dengar, yang saya berikan judul mengucap syukur. Saya mau coba share screen kalau bisa. Bisa terlihat semua? Bisa terlihat, Pastor.
Nah ya. Oke, saya berikan tema hari ini mengucap syukur. Ya. Kok nggak bisa ya? Oke. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, ternyata mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara dan saya itu mengucap syukur ya dalam segala hal, baik ataupun tidak baik, enak maupun tidak enak. Ya, mungkin ya kebanyakan orang itu mungkin hampir rata-rata kalau dalam keadaan baik itu mudah sekali mengucap syukur. Ya, dapat promosi jabatan, dapat berkat, ya dapat job baru yang besar. Wah, gampang sekali, Tuhan, terima kasih. Aduh, Tuhan kok baik banget sama saya. Tapi jika keadaannya terbalik, kita mengalami hal yang buruk, ya kita mengalami pekerjaan yang kurang baik, bisnis yang sepertinya terhambat. Nah, apakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengucap syukur dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata eukaristeo. Eukaristeo itu ya artinya mengucap syukur. Mengandung pengertian ucapan syukur yang bukan sekedar kata yang diucapkan di mulut, tetapi ucapan syukur yang keluar dari dalam hati. Nah, itu eukaristeo. Ya, ucapan syukurnya itu benar-benar dari hati. Kenapa bisa dari hati? Dikarenakan adanya kesadaran rohani akan adanya kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Nah, kalau seseorang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, pasti dia mengucap syukur dari hati. Tuhan, terima kasih. Kok Tuhan baik banget. Pernah satu ketika saya ada dalam satu pergumulan yang berat, ya sepertinya sudah tidak ada lagi harapan, sepertinya jalan di depan saya itu sepertinya gelap, sepertinya mengerikan, ada satu kekhawatiran di depan saya. Satu ketika hal itu terjadi dan saya mulai masuk ke dalam kamar dan saya mulai berdoa. Saya mengutip Mazmur 139 dan saya nyanyikan firman itu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, Tuhan. Nah, ketika saya mulai menyanyi, nah sebentar ya, saya konfirmasi apakah suara saya bisa terdengar jelas? Kalau bisa kasih jempol. Enggak ini, iya. Jelas, Pastor, jelas. Jelas ya? Ya kagak. Soalnya suaranya ada yang masuk tabrakan. Sebentar. Oke, tadi ketika saya mulai menyanyi, ya kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Saya mulai merasakan akan adanya kasih dan kebaikan Tuhan. Disitulah saya mulai mengucap syukur, Tuhan terima kasih dalam keadaan ini. Saya mulai percaya, saya tetap percaya Tuhan menyertai. Dan sungguh sampai hari ini terbukti bahwa Dia Allah menyertai kehidupan saya, bahkan saya percaya sampai selama-lamanya. Ya, artinya mengucap syukur itu ya bukan sekedar dari mulut, tetapi harus dari hati. Ya akan adanya kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, mengapa kita harus mengucap syukur? Pertanyaannya. Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ya, firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus hidup mengucap syukur karena itu adalah kehendak Tuhan. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, saya mau katakan bahwa kita akan mendapatkan perkenanannya Tuhan. Ya. Ada 3 orang yang dapat sertifikat berkenan di Alkitab. Yang pertama Henokh. Sebelum ia terangkat, ya dia diberikan kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Henokh? Henokh itu dia melakukan kehendak Allah. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan ya di hati Tuhan karena dia melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah pada zamannya. Yesus juga disebut berkenan karena dia melakukan kehendak Bapanya.
Nah, kehendak Tuhan salah satunya di Alkitab ialah mengucap syukur. Saya berdoa biarlah kita jemaat GBI Pademangan, ya apapun kondisi kita, mari kita mengucap syukur. Nanti kita akan melihat ada berkat di balik setiap ucapan syukur. Yang kedua, karena mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Uang, jabatan, kekuasaan itu tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Ya, memberikan kebahagiaan sementara bisa, saudara. Ya, orang belum punya HP, tiba-tiba dia diberikan HP baru, wah senang, ya bahagia hatinya. Tapi apakah itu sejati sampai selama-lamanya? Belum tentu. Paling cuma beberapa hari, seminggu, 2 minggu udah bosan ya udah. Dapat mobil baru, senang. Setiap hari dipoles, kalau ada yang kotor dipoles, dilap, gitu kan? Senang. Berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah biasa lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita mengucap syukur, maka kita akan ada hati senang. Nah, saya menulis di bawahnya itu mengucap syukur versus bersungut-sungut. Ya, kalau mengucap syukur hatinya senang. Tuhan terima kasih. Nah, saya lagi berpikir banyak orang yang dinamakan untung. Ya. Ada yang bilang untung. Udah ketabrak juga masih untung. Untung belum mati. Cuman patah doang kakinya. Gitu. Itu artinya ada mengucap syukur juga di situ. Ya. Saya 19 hari yang lalu kaki saya kesleo, saudara ya. Ya, istilahnya kaki kiri saya terplecok mata kakinya. Langsung dalam detik itu juga bengkak, pengok Bapak Ibu Saudara. Padahal cuma jatuh sebentar doang, sedikit. Tiba-tiba pengok. Nggak bisa jalan. Sampai sekarang jalannya masih sedikit pincang-pincang. Tapi saya bersyukur. Tuhan terima kasih, bersyukur. Untung masih bisa jalan. Ya. Ada kata untung di situ ya. Terima kasih, masih bisa jalan. Ya. Kemarin sudah mulai bisa naik motor. Untung masih bisa naik motor. Ya. Nah, mengucap syukur kunci kebahagiaan. Jadi coba kita lihat satu tayangan video yang berikut ini ya. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? Man, I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't understand. If I had one of those, man, I'd be much happier. Hey man, sorry to bother you. Is this the new Rolls Royce? Hey, this is like my dream car. Yeah, it is. You know, man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk. I must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but thanks for talking to me. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you already have. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Sucks. I hate taking the bus.
Everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I'm gonna take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my God. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice day. Ya, puji Tuhan. Mau tanya lagi, apakah suara saya masih terdengar? Kasih jempol. Masih, Pastor. Masih ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah melihat tayangan video tadi, ada orang punya Rolls Royce. Harganya mungkin 10 miliar. Hatinya bete, sungut-sungut, karena belum memiliki jet. Jet pribadi. Ya, tetapi ketika dia disadarkan oleh orang yang punya mobil biasa, ya dia bersyukur. Sampai akhirnya nggak bisa jalan pun masih bersyukur. Karena bersyukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Ya, kita bersyukur bukan karena keadaan baik atau tidak baik. Kita bersyukur yang pertama karena Tuhan mengendaki agar kita mengucap syukur. Yang kedua, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena itu kunci kebahagiaan sejati. Kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka hati kita akan senang. Ya, hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Nah, yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu mendatangkan mujizat Tuhan. Ini adalah kisah Lazarus dibangkitkan. Kita mengetahui kitab 1 Yohanes pasal 11 ini di mana Lazarus sakit. Tuhan Yesus mendengar Lazarus sakit dan akhirnya Lazarus mati. Sudah 4 hari dalam kubur. Akhirnya Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membuat mujizat. Ayat 41 sampai 43. Yohanes 11 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka mereka mengangkat batu itu. Ini kisah di mana Lazarus sudah ada di dalam kubur. Lalu orang-orang banyak mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kalau kita baca ayat 44, 45, 46, Lazarus itu bangkit dan hidup kembali. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pertama kali dia datang kepada Bapa dan mengucap syukur. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Pademangan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, mungkin ada yang dalam keadaan yang sangat baik, mungkin ada dalam keadaan yang tidak baik. Saya mau katakan mari kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu mendatangkan mujizat di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak lama, yang keempat. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur
membuat berkat Tuhan menjadi berlipat kali ganda. Ini Yohanes pasal 6 ini, ayat 11 ini kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya, dengan 5 roti 2 ikan. Ini kisah di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat di Bethesda. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada orang banyak. Lalu Tuhan Yesus itu melihat orang banyak dan dia menyuruh murid-muridnya memberikan makan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa di sana tidak ada makanan, hanya ada anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Lalu 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Lalu ayat 11, Yohanes 6 ayat 11, firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12, 13, 14, apa yang terjadi? Maka pelipat gandaan itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengambil roti, dan Tuhan Yesus itu mengucap syukur kepada Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita miliki hari ini? Mungkin tidak banyak, seperti orang-orang lain. Ya, mungkin sedikit, mungkin hanya pas-pasan. Tapi kalau kita jalani dengan ucapan syukur, saya mau katakan berkat Tuhan itu akan menjadi berlipat kali ganda. Amin, saudara. Mari kita hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan yang simpel, yang basic. Ya, firman Tuhan ini 1 Tesalonika mengucap syukur dalam segala hal itu ditulis kepada jemaat-jemaat yang masih baru. Ya, Rasul Paulus baru melayani jemaat, baru bangun jemaat di Tesalonika. Baru beberapa bulan, 3-4 bulan ada jemaat di Tesalonika. Lalu Rasul Paulus itu mendapatkan penganiayaan. Lalu Rasul Paulus harus pergi dari Tesalonika dan dia menulis ya di pasal yang kelima, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu diberikan kepada orang-orang Kristen baru. Saya percaya kita di sini bukan sekedar Kristen baru. Kita di sini adalah orang-orang yang sudah melayani. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau tutup dengan begini, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini. Ya, ketika 2 hari yang lalu, saya lagi merenung tentang firman Tuhan, ya, tentang mengucap syukur ini. Ya, saya teringat, saya pernah nonton IG live-nya Juan Mogi sama Pastor Weliar. Lalu Pastor Weliar bilang, lagu ini diciptakan cuma 5 menit, lagu ini diciptakan cuma 10 menit. Wih, saya bilang mantap bener ya. Bagaimana ya bisa ciptain lagu ya? Saya mau coba ciptain lagu Nah, saya mulai bermazmur nih Bapak Saudara. Saya bukan pencipta lagu, tapi saya mulai bermazmur. Dan jadilah lagu ini. Judulnya saya beri nama Bersyukur. Ini belum ada ya. Di Pondok Pujian belum ada lagu ini. Di YouTube belum ada. Adanya di GBI Pademangan pertama kali dinyanyikan. Oke, saya mau coba nyanyikan ya. Ku hendak bersyukur di dalam hidupku, sebab pengorbananmu di dalam hidupku. Ku hendak memuji, muliakan namamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kau memilih dan menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur Ku mau setia untuk melayanimu. Ku bersyukur Kau memilih dan menyelamatkan hidupku. Ku bersyukur Ku mau setia untuk melayani. Ku mau setia
untuk melayani. Oh, ku mau setia untuk melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Biarlah hari Minggu ini kita diingatkan kembali untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Oh, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, lalala bayar lalala 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 ina lalala bayar lalala lalala ina lalala lalala bayar lalala lalala. Oh, terima kasih, kami hendak bersyukur, hendak memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, lalala bayar lalala lalala. Biarlah pagi hari ini jemaat GB Pademangan menerima firman-Mu Tuhan dalam hati mereka. Biarlah hidup mereka semua penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu ucapan syukur adalah kehendak daripada Tuhan. Karena kami tahu ucapan syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Kami tahu uang yang banyak, jabatan, kekuasaan itu tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur yang membuat hati kami berbahagia. Karena kami sadar akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tahu ucapan syukur itu membuat mujizat terjadi dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu mendatangkan mujizat Tuhan. Kalau hari-hari ini keadaan ekonomi Bapak Ibu Saudara mulai terganggu karena pandemi, mari ucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur itu membuat berkat Tuhan berlipat kali ganda. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang mengambil satu komitmen untuk mau hidup mengucap syukur dalam segala hal, baik atau tidak baik, enak ataupun tidak enak, agar berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu atas seluruh umat-Mu di GBI Pademangan ini. Biarlah GBI Pademangan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan karena kondisi baik ataupun buruk, tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu memberkati umat-Mu di GBI Pademangan. Roh yang terus bernyala-nyala ada atas mereka semua. Hidup yang dipenuhi dengan mujizat, hidup yang dipenuhi dengan pelipaan gandaan terjadi atas umat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa api Pentakosta yang ketiga tercurah atas GBI Pademangan. Penuaian jiwa terjadi. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dari utara, barat, timur, selatan datang beribadah di dalam nama Yesus. Berkati mulai dari Gembala Pak Hengki, Ibu Gembala Cinoni Tuhan, Wakil Gembala, pengurus Tuhan, sampai kepada jemaat TYO Sekolah Minggu. Semuanya dilindungi, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mereka semua naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.